Insyaallah suara saya nyampe. Enggak usah. Menggema. Baik, silakan Ibu tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu kita bisa melakukan rangkaian aktivitas ibadah betul-betul tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Makanya kita ingat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan, nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan. Diulang-ulangi oleh Allah sampai yaitu 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita yaitu banyak-banyak bersyukur dengan mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu semua, wabil khusus Sahibul Bait Bu Ajadian dan semuanya ibu-ibu yang ada di sini. Insya Allah saya lihat ibu-ibu di sini semuanya adalah solihah, amin, baik hati, amin, dan pastinya nggak sombong. Insya Allah. Ya. Dan salam itu merupakan doa, saya ngedoain semuanya dan sebaliknya. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngelihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa taala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha surat yang ke-20 ayat yang ke-47, wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bu, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan hendaknya betul-betul diniatkan adalah untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk ibadah kepadaku. Maka itu apa? Pastikan jangan pernah lupa. Dan jangan pernah melupakan terus kita minta kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah. Karena tanpa rahmat, pertolongan, kekuatan dari Allah nggak bisa apa-apa kita Bu. Ya. Kita punya niat sebaik apapun jika Allah nggak kehendaki akan terjadi. Ya. Makanya itulah kita ingat selalu minta kekuatan, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita
hendaknya menjadikan kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dapat memberikan manfaat kepada diri, keluarga dan orang lain, dan juga jelasnya adalah kita bisa istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran pun kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya kenapa? Ya karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, juga baik akhlaknya serta baik ilmunya, insya Allah muslimah yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Taklim dan sekaligus Sahibul Bait Bu Ajadian dan keluarga, semoga diberi kebaikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun demikian diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Insyaallah. Makin bersyukur? Sudah tidak marah-marah lagi? Insya Allah. Hutangnya udah lunas? Enggak punya hutang. Sambung deh kita. Ya. Ya kalau ibu seusia ibu kayaknya udah yakin ya nggak punya hutang ya. Kecuali kemarin yang sakit tahun yang lalu maksudnya, atau safar. Itu safar itu kita sehat saja boleh kok nggak berpuasa ya. Ya tapi kalau karena sakit, karena kita safar punya hutang, karena waktunya sudah mepet banget nih ya. Baik ibu-ibu, hari ini kita tidak kaji dari hadis qudsi, tapi kita akan kaji untuk pembekalan ibu menghadapi Ramadan ini ya. Baik ibu, diawali dari surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ibu perhatikan, sebelum turun ayat ini beberapa orang Yahudi Nasrani mengejek, mencemooh orang Islam, kaum muslimin pada saat itu sahabat Nabi. Hei kaum muslimin, kalian ini agamanya nggak benar. Dulu kok bisa? Ya karena agama kalian tidak punya syariat berpuasa. Kalian ini hanya ngikut-ngikut agama kami. Begitulah kurang lebihnya. Ternyata itu bu bisa menyebabkan, ternyata juga cukup menyebabkan resah juga sahabat Nabi. Ya juga ya. Karena pada saat itu memang belum ada syariat puasa yang kaitan dengan Ramadan. Kalian hanya ikut-ikut aja deh. Kalau memang agama kalian benar, pasti ada syariatnya berpuasa. Resah juga, galau juga sahabat Nabi. Resah boleh nggak? Galau boleh nggak? Ya boleh aja. Gelisah boleh nggak? Gelisah boleh nggak? Lah itu kan manusia. Ya, gelisah boleh nggak? Kalau sering gelisah apa namanya? Kalau sering gelisah apa namanya? Ya, gelisah, sungguh aku gelisah gitu. Gelisah, sungguh aku gelisah. Iya ya. Kalau saya dihilangin jadi geli. Ya, Ibu, tapi setelah turun Al-Baqarah 183 ini, sahabat-sahabat dengan sukacita, gembira ria, Masya Allah, Alhamdulillah, inilah yang dinanti-nanti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka ayat ini Bu kemudian disampaikan pada oleh kaum muslimin yang masih punya kakak, adik, saudara yang masih Yahudi Nasrani, yang belum beriman, belum masuk Islam. Tetangga-tetangganya yang non muslim juga diberitahu. Ya. Apa?
ayat ini. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi Bu, walaupun ayat ini begitu turun, enggak serta-merta mereka itu mau beriman langsung, ya. Jadi makanya kenapa? Gitu saja, karena itulah kadang-kadang yang menutup pintu hidayah itu Bu karena kesombongan, ya. Karena kebodohan. Ya. Ini yang paling masalah. Sudah enggak tahu, dikasih tahu, enggak mau tahu malah sok tahu. Ini namanya sungguh Lalu. Nauzubillah nih. Iya toh. Ya, jadi enggak semua, jadi ada juga yang beriman tapi enggak banyak, hanya sebagian kecil. Itu menunjukkan Bu, memang ketika wahyu turun itu tidak semua orang kemudian mudah beriman. Tadi di awal saya katakan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah Islam dan iman. Ini tiket awal loh Bu, untuk menuju surganya Allah. Dalam surat Toha surat 20 ayat yang ke-47, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah. Makanya kita patut bersyukur betul-betul kepada Allah. Bu, belum tentu. Ya, Bu, belum tentu loh. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Nuh misalkan, belum tentu kita beriman dengan Nabi Nuh. Buktinya anak dan istrinya Nabi Nuh nggak beriman, kafir bahkan kan. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Lut, belum tentu kita beriman dengan Nabi Lut, menjadi pengikut pembelanya Nabi Lut. Buktinya istrinya sendiri menjadi pendukung lesbi. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabiullah Ibrahim, belum tentu juga kita beriman dengan Nabi Ibrahim. Buktinya bapaknya kafir ingkar. Bahkan paman Rasulullah yang mati-matian belain Rasul, di akhir kehidupannya diminta, kul ya amil la ilaha illallah. Paman katakan la ilaha illallah, yang dengan ucapan la ilaha illallah itu menjadikan dirinya surga, kan sebetulnya begitu. Tapi itu pun tidak terucap tadi karena gengsinya, karena egonya, ya. Karena menolaknya itu, ya masa sih ngikutin keponakan agama, meninggalkan agama nenek moyang, begitu. Akhirnya mati dalam kekafiran. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah banget. Kita ini bukan siapa-siapa, kita keponakan Rasul juga enggak. Iya kan? Tapi Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, hari ini fokus kita akan kaji tentang fikih siam. Katanya juga, Ustadz untuk hari ini gak usah lama-lama Ustadz. Iya. Yang bilang saya. Emang kenapa? Iya. Kalau ada kias, kalau mau sholat mikir makanan, ya lebih baik makan dulu. Ibu yang bilang tuh ya. Kalau ngaji juga nggak terlalu khusyuk, maka mending khusyukin dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya. Berarti kan sebelum Nabi juga pun ada puasa kan? Iya, ada puasa, tetapi di zaman Rasulullah belum ada syariat puasanya. Makanya puasa, makanya apa? Kalian itu hanya mencontoh agama kami. Buktinya belum ada syariat puasa. Nah, makanya setelah turun ayat ini mereka jadi domblong. Oh, begitu toh, gitu. Itu loh Bu ya. Ini jawaban. Ya. Keluarnya itu saum. Ya, jadi Hijriah kedua, ya, tahun Hijriah kedua, dan itu di bulan Sya'ban ayat ini turun. Kenapa di bulan Sya'ban? Berarti memang untuk persiapan kita untuk mengingatkan kaum muslimin. Kalau langsung pas bulan Ramadannya nggak ada persiapan kan? Nah. Jadi dulu itu nabi-nabi yang lain juga diinstruksikan oleh Allah untuk berpuasa. Iya, semuanya ada puasa. Bahkan umatnya Nabi Musa tuh puasanya lebih banyak. Nabi Daud malah lebih. Nabi Daud itu kan 6 bulan. 6 bulan. Jadi masing-masing nabi itu ada syariat. Nah, makanya kok kaum muslimin mana syariatnya kan? Kalau ada syariatnya kan nggak nyontoh kan, gitu kesannya mereka dianggap nyontoh. Nah, Ibu, saya ingin simpel aja menjelaskan hari ini tentang masalah shaum, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita semua ya. Ibu, yang pertama kita ambil langsung ke poin targetnya. Target kita menjalankan puasa shaum ini ada 3. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Karena nanti semester keluar. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau minum ucapkan bismillah. Ya, contohnya bismillah. Kalau sudah alhamdulillah. Minum lagi bismillah. Alhamdulillah. Kalau udah habis? Tambah, udah habis kok. Udah habis alhamdulillah. Kan alhamdulillah tadi terus tambah. Masya Allah. Ya Ibu, target kita menjalankan saum Ramadan. Lebih baik nanti kita diskusi saja kalau mau diskusi ya. Jadi poin inti saja ada 3. Al-Baqarah 183 sampai 187, tapi di poin 186 ada 3, yaitu target menjalankan saum. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Artinya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang gimana sih? Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Di antara nanti lengkapnya sampai Al-Imran sampai 133 sampai 137. Salah satu Bu, ciri khas orang bertakwa itu yusari'una fil khairat. Menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Makanya beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ya. Yang pertama, orang bertakwa itu punya ciri khas menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Orang yang bertakwa itu Bu, Masya Allah, hobi, gemar. Apa? Gemarnya mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nah Ibu, untuk catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda, biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak, tapi ikhlas. Udah sedikit ya ikhlas, jungkit-jungkit najis ya. Na'udzubillah min. Kemudian orang yang bertakwa itu Bu, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Makanya kita digembleng nih di Ramadan ini. Biar bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Bu, marah itu gampang. Tapi setelah marah itu panjang akibatnya. Toh? Ibu marah sehari berapa kali? Enggak marah saya. Enggak. Marahin soalnya. Oh dulu suka marah ternyata ya. Berhubung sekarang nggak ada yang dimarahin jadi. Nggak ada yang dimarahin. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah ngelihat sekalipun ibu-ibu di sini marah tuh belum pernah ngelihat saya. Jauh. Cius betul. Nggak tahu kalau di rumah sana. Kalau ngaji tuh nggak ada yang marah, nggak ada. Ibu ini mah sabar banget, ustadznya belum datang ditunggu coba gitu. Udah datang sirkulasi. Oh gitu. Oh ya Allah tega banget nih. Terus orang yang bertakwa itu kan mampu mengendalikan emosi, nafsu dan amarah. Terus Masya Allah Bu, tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Itu orang yang bertakwa ya. Iya. Makanya kalau kita puasa kok masih punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, ngapain? Kan artinya puasa, artinya Ramadan apa sih Bu? Membersihkan diri. Artinya Ramadan apa? Suci. Oh, tidak punya sifat iri dan dendam. Ramadan. Ya Allah. Menahan hawa nafsu. Artinya Ramadan apa ibu-ibu al-ikhlas? Menahan diri. Menahan diri. Tidak Arti- makan dan tidak minum kan? Ramadan. Itu kita berpuasa. Artinya Ramadan apa ibu-ibu? Tidak makan dan tidak minum. Puasa. Bismillah. Ramadan Ramadan itu sebentar lagi. itu dia. Ramadan sebentar lagi. Ramadan itu artinya apa? Membakar. Kok waduh? Membakar. Makanya harus ngomongnya semangat. Membakar. Membakar. Apa yang dibakar? Semua sifat-sifat buruk. Marah, dusta, gibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat. Apa saja yang buruk-buruk bakar dengan Ramadan itu. Makanya kenapa dulu ketika kewajiban Ramadan ini diturunkan waktu bulan panas. Ya, makanya
dikaitkan dengan Ramadan berarti membakar. Ya kesombongan, ya semua sifat-sifat yang buruk ini memang harus dibakar, Bu. Ibu kalau punya sampah, bau banget itu. Dibiarin apa dibuang? Dibakar atau dibuang? Mau dibuang mau dibakar sama aja deh. Nah, kalau istilah, tapi kalau di poin ini dibakar. Kenapa membakar itu yang buru-buru? Jadi ibu bertahun-tahun ngaji Ramadan nggak ngerti. Emang ustadznya belum kasih tahu? Siapa ustadznya? Iya. Kok giliran kayak gini akhlis? Masya Allah. Ramadan puasa. Ya. Ramadan itu membakar. Nah, saumnya baru saumnya itu artinya, nah orang menyebutkan mengartikan puasa. Padahal juga nggak pas juga sudah diartikan puasa itu. Kalau puasanya orang-orang dulu itu ke hutan, ke apa nggak makan nggak minum sekedar itu. Padahal nggak begitu kan. Ada perbedaan nanti kita akan terangkan ya. Jadi Ramadan apa? Apa yang dibakar? Semua keburukan. Bu, hawa nafsu itu nggak boleh dibuang. Halo, hawa nafsu itu nggak boleh dibuang, tapi dikendalikan. Bisa pakai O, panjang banget nama nanti pakai O. Ada jawaban. Bu, ini contoh, maaf ya. Ketika kuda atau naik delman lah ya. Terus delman itu kuda itu nggak dikendalikan. Kuda kalau naik kuda, kira-kira apa yang terjadi? Nah, hawa nafsu itu nggak boleh dibunuh, tapi dikendalikan. Ya, jadi kalau mau ke kanan tarik kanan, kalau dari delman itu ke kiri. Artinya apa? Ketika kita saum Ramadan itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Dibuang yang buruk-buruk, tetapi yang baik-baik juga dikendalikan. Karena setan itu Bu menyuruh orang bukan hanya yang buruk saja, menyuruh yang baik. Tapi salah. Contohnya, sholat baik nggak? Baik. Infak, zakat, sedekah baik nggak? Sedekah baik nggak? Puasa baik nggak? Nggak baik. Kalau karena manusia. Makanya maaf, naudzubillah min dzalik. Islam jelas sekali tegas. Pokoknya kedukun haram. Itu syirik. Apa bedanya dukun putih dengan dukun hitam? Apa bedanya dukun hitam dengan dukun putih? Pakai baju aja. Bedanya dukun hitam dengan dukun putih tidak ada bedanya karena dua-duanya ngajak ke neraka. Iya kan? Toh? Ya enggak? Iya, makanya jangan ke dukun kecuali dukun beranak. Dukun pijet boleh biar sehat. Apa dukun putih itu sebenarnya, Ustaz? Itu kan hanya istilah saja, Bu. Nih, maaf ya, saya contohkan ya, Bu. Ibu, naudzubillah, seseorang ke dukun ya. Misalkan dia ke dukun, dia bilang ini, Ibu setelah ini harus berzina, membunuh, mabuk. Kira-kira langsung menolak nggak? Menolak kan? Nah, Ibu, ini nanti dibaca, ini buntelan ini taruh ya di pinggang apa di mana dengan baca ini. Kesannya kan sambil baca ayat, di puasa sekian hari, padahal nggak ada tuntunan Nabi. Ya enggak? Tapi langsung Ibu berzina ya, langsung marah nggak? Langsung marah. Tapi kalau tadi Ibu nanti ini dibaca sambil ini bacanya jangan pakai napas ya. Nah, contohnya ini dukun putih ini. Iya, model kayak gitu. Dikasih amalan-amalan zikir, tapi yang tidak ada tuntunan Nabi. Itu nanti karena Nabi sebetulnya mengatakan apa? At-tala wa tamama, maksudnya manahu bacaan-bacaan mantra-mantra itu walaupun dari Al-Qur'an tapi dijadikan sebagai jimat, itu menjadi syirik. Ya. Karena Al-Qur'an harusnya dijadikan pedoman hidup. Makanya apa? Tadi ini logikanya gampangnya gitu. Ketika seorang kedukun disuruh berzina, mencuri, membunuh, kok disuruh jelek-jelek, mesti langsung menolak. Ya enggak? Mesti enggak percaya, enggak bener nih. Ibu dipuasain ini puasa ya sekian hari. Nanti sambil puasa baca ini. Ibu ini begini-gini. Seolah-olah diambil dari ayat Al-Qur'an, seolah-olah anjuran kebaikan. Tapi dia tujuannya bukan karena Allah dan caranya enggak dibenarkan. Makanya ibadah itu selain ikhlas lillahi ta'ala juga harus ittiba'u rasul. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita seperti ibadahnya Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita.
Enggak ada yang amin nih? Amin. Lama banget, ada apa-apain dulu. Saya ulangi. Dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita jika ibadah kita mengikuti Rasul. Satu apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kita. Amin gitu dong. Amin. Kita. Yang kedua, Allah akan ampuni kesalahan dosa kita. Amin. Nah, gitu kan enak. Iya. Iya mah aja. Gantung soalnya kira terusin. Kan satu-satu. Satu-satu aku sayang Allah. Cinta Allah. Ibu nanti kesekian, ya enggak? Yang pertama adalah Allah. Terus Allah. Terus sampai puas dulu. Ya, artinya kita harus mendudukkan seperti itu. Keduanya Rasul. Nah, nanti baru ya. Satu-satu aku cinta Allah. Asik kan? Ya. Makanya zaman dulu bagus. Kasidahnya bagus. Bila ku pandang langit dan bumi, alam semesta ini, semua ciptaan Allah, ya Allah, pengasih dan penyayang pada semua insan, terpujilah selalu namamu, Allah, Allah, Allah. Dung 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 dung. Mantan penyanyi qasidah. Ini mana ini artisnya di sini? Baik ya. Jadi kalau kita yang mau bicara ibadah harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'ur Rasul sesuai dengan tuntunan Ustaz, pamannya kalau ada kan yang diguna-gunain Nah. pamannya. Terus gimana kalau secara itunya? Diguna-gunainnya di ruqyah. Makanya kalau ngeruqyahnya ke dukun tambah syirik. Kenapa? Tada'u ibadallah kata Rasulullah. Maksudnya apa? Berobatlah sekalian hamba Allah. Tapi jangan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Dia malah muslim malah dia minta diruqyah sama pendeta misalkan atau sama dukun para tidak normal itu. Ya kan dukun itu kan para tidak normal. Makanya orang yang ke dukun orang yang enggak normal. Goblok. Wong yang kasih kesembuhan Allah, kasih kesehatan Allah, yang kasih kebaikan kemuliaan Allah, yang memberikan manfaat madarat adalah Allah. Kok dia malah pergi ke dukun? Ditanya jawabannya malah nggak benar. Contohnya, siapa penjaga laut pantai selatan? Allah. Nih barusan aja. Roro Kidul. Sopo sing ngajari kuwi? Tahu aja loh yang Ya itu Loh, itu legenda yang salah kenapa kita ikutin? Kan dari lidah ini ada masalah, ya enggak? Lidahmu, mulutmu adalah surga nerakamu. Harimau, nggak ada di sini harimau. Taman safari sana. Lagunan di hutan sana. Ustaz, katanya kalau di ruqyah Ya. itu kita itu harus dari rekomendasi orang ya bukannya karena Enggak. kita. Ya tergantung. Kalau memang kita ada seseorang yang nyantet gitu ya Bu ya, teluh, sihir. Dan memang dengan kekuatan Allah kita semuanya hanya akan dengan kekuatan Allah baru bisa terkeluarkan atau tersembuhkan. Semuanya karena rahmat Allah. Kita nggak bisa nih ngeluarkan sendiri atau saudara kita yang kena jin atau kerasukan itu ya kita butuh orang yang solih ya. yang bisa meruqyah secara Ruqyah itu adalah sunnah ya. Selama harus kita yakini yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan karena bapak ini bapak itu. Kita ke dokter itu kan syariatnya kita beri wasilahnya, ya kan? Ya, karena perintahnya adalah kita suruh berobat tadi. Tada'u ibadallah, berobatlah sekalian hamba Allah, tapi jangan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ya, baik. Jadi, saya ulangi, target kita menjalankan saum Ramadan yang pertama la'allakum tattaqun. Yang kedua menjadi hamba yang pertama menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun. bersyukur. Ya, menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang masa. Syukurilah apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Bersyukur kepada Allah. Baik ya. Jadi memang harus bersyukur kita. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku adalah amat pedih. Tapi itu kan surat Ibrahim surat 14 ayat 7 itu sering kita udah hafal kita. Nah, surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke 147-nya ini malah jarang dibahas, jarang diungkap.
Padahal ini kaitannya juga dengan syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Coba dilihat Qur'annya sama nggak dengan Qur'an saya? Coba lihat dulu. An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-147 Ibu. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Silakan yang sudah dapat langsung dibacakan. An-Nisa 147. Monggo langsung saja. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Allah tidak akan menyiksa kamu. Kita semua manusia ini nggak akan disiksa asalkan mau apa? Beriman dan bersyukur kepada Allah. Bersyukur dan beriman ini nggak bisa dipisahkan, Bu. Artinya apa? Syukur itu landasannya iman. Iman itu akan membuahkan pasti beriringan dengan syukur. Kok gitu? Contohnya pada waktu 17-an, yuk kita dalam rangka bersyukur, malah di situ maaf ya, malah kemaksiatan, nah alasan joget-joget dan lain-lain. Itu kan namanya nggak bersyukur. Tapi orang bilang alasannya ini bersyukur dalam rangka kita mensyukuri kemerdekaan. Katanya malah maksiat tidak benar. Makanya apa? Berarti landasannya harus iman ya. Syukur itu harus landasan iman. Orang yang beriman harus bersyukur. Syukurilah apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Kan gitu, Bu. Amin. Ya. Yang ketiga targetnya. Yang ketiga targetnya apa, Ibu? 1 dan 2 tadi kan dari saya. Sekalian enggak? Manja banget. Yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. Singkatnya la'allahum yarsyudun. Al-Baqarah 186 itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apa artinya? Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Apa saja doa permohonan minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah akan apa? Kabulkan doa-doa itu apa? Asalkan ada ketentuan dipenuhi. Apa itu ketentuannya? Jalankan perintahku, jalankan perintah-perintah Allah ya, yang bentuknya perintah dikerjakan, yang bentuknya larangan ditinggalkan. Yakin ya, dilandasi dengan keimanan, dengan keyakinan, juga sabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Nah, kemudian termasuk meninggalkan yang dilarang diharamkan Allah, termasuk meninggalkan yang haram dan riba. Jadi saya ulangi, target yang pertama apa? Takwa. Menjadi hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua apa? Hamba yang selalu bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur. Yang ketiga apa? Agar selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Ibu perhatikan, ketika kita Ramadan, ketika kita mau marah, astagfirullahaladzim, gitu kan, Bu? Iya. Ya. Sampai kadang-kadang seorang ibu mau marah, awas kamu, mama istighfar mah, ini saum mah, iya, maaf, awas nanti. Bu, dia bilang, iya, dia mau marah, awas, buat jadi dia, Bu. Dilihat jam 2 masih lama. Begitu maghrib marah lagi dia. Nah, berarti dia belum bisa mengendalikan nafsunya. Ini agar selalu di atas petunjuk Allah. Dalilnya apa? Itu tadi Al-Baqarah 186 tadi. 186. Iya. Karena apa? Ibu, sebetulnya kita itu disadarkan, kita itu setiap hari kita itu minta petunjuk hidayah Allah itu berapa kali? Sering. Iya, sering itu berapa kali? 2 kali, 3 kali? 17 kali sholat yang wajib kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin. Ya, jalannya para nabi, ya sidikin, suhada dan solihin. Surat An-Nisa ayat yang ke 65. Ya. Baik, Ibu. Sekarang masalahnya gini, targetnya begitu hebat kan? Enggak? Iya.
Orang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi harus kita ingat Ibu, ada 2 hadis yang kaitannya dengan saum yang perlu kita perhatikan yang terutama. Apa? Hadis yang pertama bentuknya berita gembira. Hadis yang kedua warning. What is warning? Larangan. Warning, Bahaya. peringatan. Peringatan. Bisa peringatan, bisa juga ancaman, bisa juga hal yang mengerikan. Bahaya. Tapi saya ulang sebelum ini, ada perbedaan di antara kita yang salah sebut. Orang sering menyebutnya, ada Bu, bedakan tarhib dengan targhib. Tarhib, ya, satu ya, tarhib berarti haknya kecil di kerongkongan, tarhib. Ada tarhib berarti hak besar, ya. Ya, kemudian targhib. Apa ketiga hal ini artinya? Siapa yang bisa membedakan? Huruf. Iya, apa kok huruf? Ibu, saya tanya siapa yang bisa membedakan di antara ibu? Enggak tahu. Kok diem aja? Tarhib. Biar cuma nggak tahu. Enggak tahu. Tarhib, dengerin. Tarhib itu hak kecil. Tarhib berarti hak besar. Mau tahu? Ada targhib. Yang benar yang mana? Kok nggak tanya sama ustadznya? Lagi nungguin. Ya sabar. Bunga mawar kedondong, sabar dong. Asik kan Bu? Ya. Bu, perhatikan. Kalau tarhib hak ya, hak kecil. Tarhib artinya adalah menyambut. Ya, menyambut Ramadan. Kalau hadis Nabi kan, kalau kaitan dengan nyambut tamu kan, kita juga sikapi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ya dhaifahu falyukrim jarahu, kan gitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang diam, kalau enggak bisa berkata yang baik, dia diam. Terus barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaknya apa? Memuliakan tamunya. Nah, Bu Dian, kira-kira saya tamu bukan? Ya muliakanlah gitu. Masih kopi sudah habis. Dikasih minum. Ya sudah, sabar dong. Masya Allah. Ya Bu, muliakan. Kita ini tamu kita Ramadan loh Bu. Nah, tarhib itu artinya menyambut. Kalau tarhib, hak besar, apa artinya? Tarhib itu artinya mengancam, nakut-nakutin. Berarti salah nggak nyebutnya? Salah. Kadang-kadang kita tarhib loh, mau tarhib Ramadan. Wih, Ramadan menakutkan. Nah, terus satu lagi, targhib. Ghib pakai ghain. Targhib bukan hib. Ghain, targhib. Apa artinya? Apa artinya targhib? Hikmah, Masya Allah. Hikmah ini. Cerita hikmah sana. Kalau tarhib artinya apa tadi? Menyambut. Ayo kita sambut. Kalau tarhib mengancam, menakut-nakuti, medeni kalau orang Jawa bilang. Kalau targhib artinya merindukan, mencintai. Gak usah pakai panjang nanti lama. Jadi selama ini kita kurang tepat sebetulnya. Ya kalau menyambut iyalah ya Bu ya, masih mending ya Bu ya. Tapi kalau kadang-kadang penyebutannya kan nggak bisa. Ayo dong, ini mau tarhib Ramadan, tarhib gimana? Nah, yang jarang kita gunakan targhib. Padahal targhib tadi apa? Merindukan, mencintai Ramadan. Dah. Langsung saja. Hadis yang pertama perhatikan, Mang. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Perhatikan ya. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Masih ingat iman yang benar bagaimana?
Iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang takwa. Iman yang benar bagaimana? Yang gimana? Bertauhid. Iman yang benar adalah imannya adalah tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-82. Orang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanan dengan azulum. Azulum itu kesyirikan. Penjelasannya, iman yang benar tidak bercampur kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Bu, yang pertama apa? Saya singkat ya, perhatikan. Jadi barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Iman yang benar yang gimana? Tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Iman yang benar yang bagaimana? Tidak bercampur dengan kesyirikan, Tidak bercampur dengan Kekafiran. Tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Itu diantaranya. Nanti penjelasan iman yang benar banyak. Tapi itu intinya ya. Kemudian dalam menjalankan saum Ramadan ini wahtisaban dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu itu gimana? Singkatnya satu, tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Anak TK juga bisa. Bukan hanya itu masalahnya. Dari subuh, halo? Dari subuh sampai maghrib itu satu, tidak makan, tidak minum. Anak TK juga bisa, anak SD juga bisa. Masalahnya bukan hanya situ. Satu, tidak makan, tidak minum. Dua, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarahnya. Mampu apa? Mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Kemudian yang ketiga apa? Meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Apa yang ketiga? Meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Yang keempat yang dimaksudkan dengan ilmu apa? Yaitu saum yang dengan benar tadi. Dengan ilmu tadi apa? Karena dengan ilmu itu berarti sesuai dengan tuntunan Rasul. Apa? Yaitu meninggalkan maksiat dan dosa kan? Tadi meninggalkan maksiat dan dosa kan? Nah, kemudian apa? Juga meninggalkan yang merusak dan membatalkan puasa. Jadi, ya. Jadi Bu, jadi kalau orang udah sampai sini udah mantap belum? Udah bagus belum? Jadi nggak makan, nggak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, dan juga meninggalkan yang merusak dan membatalkan puasa. Udah mantap belum? Udah mantap. Tapi ada yang lebih mantap lagi. Nah, satu lagi, irtiqaul ibadah, meningkat ibadahnya. Yang kelima Ustaz. Ya, masih kaitannya dengan ilmu tadi. Ya, ibadahnya meningkat. Jadi Ramadan itu bukan tidur terus, tapi meningkat. Bismillah. Yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua tadi mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Ya. Tadi dan dosa betul. Meninggalkan maksiat dan dosa. Ya, meninggalkan maksiat dan dosa. Nah, yang keempatnya apa tadi? Yang merusak dan membatalkan puasa. Baik. Yang kelima apa? Meningkatkan ibadah. Meningkatkan kebaikan ibadah dan amal soleh. Nah, itu Bu, barang siapa yang menjalankan saum Ramadan apa? Dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi 3 ya. Apa kalau itu kita lakukan? Siapa yang melakukan saumnya seperti ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini berita gembiranya. Paham? Paham? Enggak makan minum dulu ya. Ya, yang nggak makan minum yang pertama. Iya, betul. Itu semua bisa ya. Ini ada yang Cuman, nanya. cuman nggak makan nggak minum mah bisa ya nggak? Iya. Nah, Bu, hadis yang kedua ini yang ngeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubba sha'imin Rubba shaimin laisa lahu laisa lahu min siyamihi min syiyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak? Berapa banyak Orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai kebaikan dari puasanya
puasanya, melainkan melainkan lapar dan haus. Saja. Ya, lapar dan haus saja. Kok begitu? Ya memang nggak makan, nggak minum, marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, Masya Allah. nyakitin anak mertua. Tidur. Apa? Tidur nggak apa-apa. Tidur itu ibadah. Tidur terus tidur gitu. Ya enggak juga lagi ya. Jadi Bu, ya kita kalau kita bilang percuma kayaknya nggak enak ya. Padahal emang percuma kan. Makanya apa terutama apa? Marah, dusta, gibah, menghina, mencela ya. Ibu ya, gosip termasuk gibah tadi. Nah, yang dalam hadis itu yang paling ditegaskan sekali apa? Sungguh Allah tidak berhajat. Maksudnya ya, sungguh Allah nggak berhajat, nggak peduli istilahnya begitu. Walaupun kita siapa saja itu sampai lapar, nggak sahur salah sendiri, ya kan gitu. Apa? Iya, makanya apa? Tetap saja tidak ada nilainya kalau dia tidak meninggalkan dusta. Maka ada baiknya Bu kalau mau nagih utang coba di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dia sadar gitu. Ceng, hati-hati ya, ini bulan Ramadan. Awas loh. Kalau kamu kebohong, hati-hati puasa kamu gak diterima oleh Allah gitu. Kali-kali dia sadar. Lagi gosip. Kok nggak gosip kok udah sampai situ, ya kan? Udah, Nah. yang lebih baik diikhlaskan. Nah, ya kalau sedikit dikelasin, kalau banyak jangan lagi. Terserah itu. Bu, jadi irtiwal ibadah minimal khatam Al-Quran sekali. Ibu siap khatam Quran sekali? Belum pernah Ustaz, Masya Allah. Belum pernah. Makanya Masih berapa juz itu? barang siapa yang dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran sekali saja di bulan Ramadan, Masya Allah. bisa dipastikan di luar Ramadan lebih susah, lebih sulit. Enggak sih. Ya. Tunggu dulu, Bunga Mawar bakal dong, sabar dong. Ya. Kan Bu, pintu langit, pintu surga dibuka selebar mungkin kan? Itu artinya banyak kebaikan dan keberkahan mestinya kita lakukan. Betul. Nah, pintu neraka dan setan dibelenggu. Sebetulnya kita menghatamkan Al-Quran sekali itu di bulan Ramadan sebetulnya biasa aja karena setan dibelenggu. Tantangannya sebetulnya kan setan dan hawa nafsu kita ini masalahnya kan. Iya. Nah, mestinya ya. Nih Bu, saya beri tip ya. Saya beri tip bagaimana cepat menghatam Quran. Singkatnya. Kita dikejar oleh waktu ternyata. Satu Bu, ini pengalaman. Enggak usah Bu tulis, Bu simak saja perhatikan. Ini pengalaman saya beberapa tahun kesini. Ini ternyata lebih nyaman dan lebih cepat. Iya, dia udah. Ya, kalau singkatnya buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca semuanya, maka selesai itu khatam. Ya ampun, udah suruh baca. Lah itu rumor belum selesai toh. Ya Bu ya. Dibaca dari awal sampai akhir itu Serius? a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu khatam Quran. Nah, begini maksud saya. Bu perhatikan ini nyantai banget ya. Ini nyantai banget. Ambil 8 menit sebelum sholat, 8 menit setelah sholat. Dari. Ini misalkan dur. Ya. Nah, sebelumnya ambil nih. Oh, adzan dur sekian. Sebelumnya aku baca dulu. Ini memang harus kemauan kuat. Halo? Ya. Harus kesungguhan nawaitunya juga harus mantap. Harus mantap. Oke, kol-kola. Kol-kola. Heeh. 8 menit tuh seberapa Sebelum. lama? Coba saja sedapat Ibu deh. Ibu, ini pengalaman saya. Nanti Ibu bisa tambahkan 10 menit lebih bagus. Ya. Itulah. Ini dicoba 8 menit, tapi kalau Ibu langsung bisa 10 menit lebih bagus ya. Ini kita pakai yang 8 menit dulu. 8 menit sebelum sholat, 8 menit setelah sholat. Berapa menit jadinya? 16 menit kan? 16 menit kali 5 waktu berapa jadinya? 80 menit. Insya Allah 1 juz. Nah, nanti ketemu itu. Daripada Ibu baca duduk gini lelah. Kalau yang bacaannya cepat ya iya. Iya. Juz. Makanya apa? Ibu itu kalau misalkan agak lelah sedikit pindah tempat, boleh dengan berdiri, nggak apa-apa. Pindah sana sini, pindah di taman, pindah di luar taman, ya, kamar, ruang tamu, ya. Tapi rebahan nggak apa-apa tuh. Udah itu Ustaz, ada yang rame-rame gitu Ustaz. Ya itu nanti dulu, itu bahasan lain lah. Pokoknya ini kan pribadi dulu ya, paham ya? Ini yang pertama 8 menit sebelum dan setelah sholat. Nah Bu, itu ketemu insya Allah. Karena 80 menit itu ketemu kita insya Allah. Dia baru duduk gini lu, karena nggak kuat malahan. Iya ngantuk. Ya. Baik, ya itu karena belum terbiasa. Ini masalah juga sih. Ibu-ibu cara ngatam Quran gini, malah jawabnya apa? Aku tak biasa. Ini masalah ini aku tak biasa. Biasa kan dong, ya? Bu, nah, halo. Ya. Ini pengalaman saya. Ya mudah-mudahan kalau ini cocok mau nggak dipakai. Ini Bu, saya sudah buktikan ini alhamdulillah. Beberapa tahun kesini saya praktekkan ini. Saya nggak tahu. Nanti saya jelaskan alasannya. Ini Bu, halo. Ya. Saya kalau ini katakan ini malam tarawih kan berarti disebut malam tarawih pertama, ini malam Ramadan.
Saya lakukan, Bu, ya, saya lakukan pertama kali adalah malam pertama itu juz yang saya baca juz 30 dan juz 29. Oh, dari situ. Biar nggak jenuh ya Ustaz ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa? Kenapa alasannya? Di juz 30 dan juz 29 bukan masalah pendek-pendeknya. Gak ada pengaruh, Bu. Iya, iya. Bukan itu masalahnya. Juz 30 dan juz 29 itu sering kita dengar, sering kita baca, dan kita hafal sebagian. Otomatis dengan kita sudah hafal, lebih cepat bacanya. Nah, juz 30 dan juz 29 ya. Udah kan? Ditambah 5 surat yang sering kita baca atau sering kita dengar. Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Satu lagi apa? Al-Mulk. 5 surat ini kalau Ibu perhatikan itu hampir 2 juz. Tunggu dulu. Nanti makanya saya beri ilmunya alasannya. Paham ya? Ya. 5 surat itu sering kita baca lebih cepat. Di mana yang sering kita baca apalagi kita sebagian hafal, itu jelas mempercepat. Kalau Ibu serius, ya Bu. Ya tunggu dulu. Perhatikan dulu. Ibu alasan sini nanti saya kasih tahu. Sabar. Nanti saya kasih tahu alasannya, ya. Nah, kalau belum ngerti ilmunya kan nanti, kok gitu sih? Ya. Paham ya? Ya. Nah, Ibu begini. 5 surat tadi sudah sering kita baca. Insya Allah kan Al-Kahfi sering, Al-Muluk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan Yasin tadi ya. Baik, mana aja. Nah, itu kalau Ibu serius loh, harus menguat kemauan yang kuat sungguh-sungguh. Malam pertama saja Ibu sudah dapat 2-3 juz, bisa 3 juz setengah. Anggap Bu bisa 3 juz tuh kalau Ibu serius tuh. Anggaplah paling kecil-kecilnya itu 2 juz dapat lah itu. Udah dibuat paling rendah sekali. Kalau udah malas nggak lain lagi loh Bu. 1 juz sudah minimal itu. Malam itu Bu. Belum lagi nanti pada subuh, sebelum subuh dan seterusnya. Ibu tanya, memang boleh saya diacak-acak? Perhatikan ya. Ini pengalaman saya nggak tahu dapat dari mana, tapi saya menyimpulkan dari Al-Quran begini. Kita ini memang membaca Al-Qurannya kebanyakan nggak ada rasanya, sedikit kalaupun ada yang tartibun nuzul. Tapi rata-rata kita tuh membaca Al-Quran tuh tardibul Quran. Tahu perbedaannya? Tahu nggak? Kok diem aja? Ya ini mau denger. Ibu nggak mau apa kedondong sabar dong. Nah, Bu, kalau tardibul Quran itu Al-Fatihah, Anas, bukan Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya. Itu namanya tardibul Quran. Sampai akhirnya Anas, ya kan? Gak boleh langsung khatam Al-Fatihah langsung Anas, itu nggak bisa, itu nggak khatam ya. Nah, Ibu nggak ada, kalaupun ada mungkin sedikit ya, yang tartibun nuzul. Tahu tartibun nuzul? Tartibun nuzul pertama kali turunnya Al-Quran. Apa yang pertama kali turun? Iqra. Ya kan? Berarti kalau kita mengikuti pertama kali turun bacanya surat Iqra. Kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir kan? Atau sebaliknya kan? Terus Al-Jin, An-Nur dan seterusnya. Berarti kan nggak ada kan? Hampir nggak ada kan di antara kita? Malah baru tahu nih kalau gitu ya. Iya. Nah, sedangkan yang namanya khatam, halo Ibu, nih alasannya. Yang namanya khatam tuh yang terpenting dibaca semua. Mau dari tengah, mau dari belakang, mau dari samping nggak ada. Ada samping ke muka, ke belakang, ke samping lalu silang. Tandain ya. Nah, jadi yang penting tadi dibaca semuanya. Mau Ibu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Yang penting akhirnya Anas. Ibu dari ini kan ya, dari Al-Fatihah, tapi sampai Al Imran. Ini enggak kelar-kelar kan itu. Yang penting faqra'u. Ini alasan saya, Bu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Oh, enggak hafal aku. Bacalah yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Jelas? Jelas. Nah, jadi berarti yang penting dibaca semuanya. Nah, itu tadi alasannya tadi, paham ya? Surat juz 30, juz 29 itu insya Allah kita banyak yang hafalnya lah. Kan? 30 aja dulu Bu. Nah, ya. Diniatkan Ibu jangan nanggung-nanggung kalau mentarget. Aku yang mikir, enggak ditarget, dipaksakan. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan. Itu harus menjadi komitmen. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Makanya kita harus semangat. Ada semangat dong. Iya, kalau Al-Baqarah kan panjang, lainnya jadi males. Ya, makanya yang 30 dulu dah. Nah, ada paham ya?
Terus tadi kenapa kok Ustaz akan mengacak? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting terbaca. Nah, kalau ibu nggak ingat salah ibu sendiri. Misalkan nih, tadi kalau yang 5 surat insya Allah kan ingat nih. Kalau kami sudah selesai aku. Ini saja. Ya sudah selesai aku. Nah, tinggal nanti yang mana lagi, jangan lagi ibu 5 surah. 5 surah. 5 surah itu sudah 1,5 juz. Iya, tapi karena kita sering kan. Enggak loh Bu. Ketika ibu sering membaca, itu lebih mudah. Ya kan? Nah, lidah kita juga sering ikutin. Kalau enggak, mungkin pada awal itu teknis saja. Teknis ya. Ya. Metode silakan ibu mau pakai cara itu monggo enggak cara. Tapi apa ya? Itu tadi. Kan yang namanya hatam apa tadi? Baca semua. Yang penting terbaca semua. Kan tadi saya tanya, pertama kali turun surat apa? Kok ibu nggak baca Iqra? Ya kan? Paham ini? Paham? 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 Ya, alhamdulillah. Masih ini trik buat Ya. jenuh Itu gitu ya. Ustaz, kalau bareng-bareng baca bareng-bareng tuh. Iya. Ya itu namanya hatam bersama. Tadarus. Itu kalau saya itu bagus, tapi itu hatam bersama. Enggak Nah, sendiri ya. kalau namanya hatam itu kan kita sendiri yang baca. Iya dong. Coba misalkan ini ya, Bu ya. Pas dapat yang panjang, Ibu pindah tempat kan? Bisa terjadi begitu ya enggak? Ya enggak? Wah. Saya kasih ke Bu Ella Nah. pinteran aja. Nah, makanya pas yang sini panjang nih, seneng nih, alhamdulillah. Nah, pas mau ibu panjang, keluar dulu pura-pura kemana? Ya, bisa begitu loh, ya kan? Enggak nyambung ayat gitu Ustaz. Iya, tapi kan lain Bu posisinya. Itu hatam bersama. Fokusnya juga beda loh Bu. Enggak beda loh Bu. Ibu dengan baca sendiri, dengan ibu yang baca sini temannya kayaknya tuh mau khusus ya. Kan nyimak. Iya, sejauh mana sih konsentrasi nyimak kita Bu dengan kita baca sendiri? Jujur aja deh. Kadang-kadang yang sana baca malah sini cubit-cubitan. Bisa terjadi loh. Iya, Pak Ustadz nih kan saya sering nyimak ibu baca gitu. Nah. Itu saya sama enggak sih? Saya hatam. Ya kalau ibu memang dari awal mengikuti, kalau memang ibu nyimak dan yang lainnya juga nyimak bareng sama-sama serius, ya sama hatamnya. Sama ya. Cuman lain kan hatamnya nyimak dengan Iya. kita baca. Kan itu aja. Saya baca sambil nyimak sambil ikut baca. Nah, itu namanya hatam. Iya, gitu. Iya, lain dong. Kalau yang lainnya kan mungkin posisinya nyimak, Bu. Iya. Lain loh Bu, kalau seorang ustazah atau yang ngerti dalam ini lebih mudah, ya kan? Dia lebih banyak itu. Tapi intinya begitu, paham? Baik, kemudian perbanyak sedekah, ya. Iya. Pastikan tarawih kita, kalau enggak tahajud kita penuh, ya. Zakat infak sedekahnya bertambah. Terus paling enggak memberi makan orang yang berbuka, pahalanya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, ya. Oh, satu lagi. Iya. Kan kita sholat Al-Ikhlas ini kan 23 ya. Ya. Kita misalkan ngambil 8 rakaat, otomatis kita kan meninggalkan imam ya, yang belum selesai. Ya, Itu gimana? enggak masalah kan kita yang penting apa? Wong ibu sholat di rumah enggak ke masjid enggak apa-apa kok. Iya, kan lebih Tapi utama. Iya enggak artinya gini, artinya memahaminya enggak begitu. Artinya wong ibu enggak sholat di masjid saja boleh kok. Iya. Terutama wanita, laki-laki juga enggak ke masjid enggak apa-apa dalam hal sholat tarawihnya loh Bu. Iya. Ya, tapi kalau dia mau sholat tarawih, ya ibu karena ibu ngambil yang 11 ya sudah 8 nanti tinggal malamnya aja tinggal witir. Enggak apa-apa. Lain bahasanya bukan begitu ya. Bukan enggak mengapa meninggalkan imam karena kita ngambil yang 11. Gitu. Paham ya? Paham, insyaallah ya. Banyak sedekah dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bekal. Intinya tadi puasa itu harus pakai ilmu. Paham ya? Yang merusak membatalkan puasa, marah, dusta, bakar nih. Termasuk penyakit gibah, ngerumpi. Bakar. Termasuk jangan sampai Bu. Halo. Iya, jangan gibah. Rasulullah itu sangat dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Makanya siapa yang di bulan Ramadan dia suka marah, gampang marah. Ini memang pemarah. Halo. Assalamualaikum. Ya. Siapa yang di bulan Ramadan suka gubang ngerumpi ngegosip, memang penggosip. Nauzubillah min dzalik. Kalau di bulan Ramadan ini dia kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedegut, sampili gariang ini ya. Ini memang pelit orangnya. Kemudian ngerti, biarin aja. Ya. Jadi siapa yang dia pelit di bulan Ramadan, ini yakin di luar Ramadan juga begitu, lebih pelit malahan. Karena setan dibelenggu tadi kan. Paham ya? Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat bersama. Jangan lupa perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran dan mentadaburnya syukur tambah artinya ya. Artinya. Kemudian apa? Sholawat
Nabi. Kemudian apa? Yaitu mendoakan orang lain. Ibu-ibu bisa sholawat Nabi. Ibu-ibu bisa sholawat Nabi. Ibu-ibu bisa sholawat Nabi. Bisa, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Takbir. Tasbih. Ta'awud. Tahlil. Sholawat Nabi. Pinter gitu kok. Bu, perhatikan terakhir sebelum berdoa, perhatikan. Ibu-ibu, pertanyaannya gini, ibu-ibu kira-kira ibadah dan amal solehnya sudah baik dan sempurna atau belum? Belum. Ibu-ibu, ibadah dan amal solehnya kebaikannya sudah sempurna atau belum? Belum. Yang kedua pertanyaannya, sudah sempurna? Insya Allah menuju. Lain yang menuju pertanyaan sudah sempurna atau belum? Belum, kita Ya. manusia biasa. Iya. Yang kedua pertanyaannya, ibu-ibu dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Ibu-ibu dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Banyak. Terus satu lagi, ibu-ibu pengen masuk surga apa enggak? Cerdas banget kan, coba. Jadi ibadah amal solehnya belum sempurna, dosanya masih banyak, pingin masuk surga. Cerdas banget ya. Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dosa kita, dijauhkan kita dari neraka, dan Allah menerima amal kebaikan ibadah kita dan menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin walaupun jelas jauh dari kesempurnaan, tapi Allah Maha Rahman dan Rahim. Orang yang salah berdosa macam apapun dicintai oleh Allah asalkan dia mau taubatan nasuh. Kita sudah mau melakukan maka dimaksimalkan dengan istiqomah. Dan jangan pernah merasa diri kita lebih baik sudah banyak amal. Naudzubillah min. Itu namanya somse ya. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita berdoa ya. Ikutin saya dulu, Bu. Ada doa. Ya. Teman yang sakit Ustaz, Buki. Oh ya, Buki ya. Baik ya. Bohong satun dan uki sama suami. Nah iya, sama. Ya baik, kita ini dulu Bu, doa anu kita dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Bil Islam. Wahtim lana. Bil iman. Wahtim lana. Bi husnil khatimah. Ya Allah. Akhirilah kehidupan kami dengan Islam. Dan akhirilah kehidupan kami dengan iman. Dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu. Dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah kami kebaikan, keberkahan, rizki, dan kemampuan, serta pertemukanlah dengan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin.
Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera tunaikan. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah. Perbanyak sedekah dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itu yang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Ibu, mohon maaf jika sampai hari ini ada ucapan, sikap, perilaku saya yang kurang berkenan, kurang membuat ibu nyaman. Mohon dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya. Ibu nggak usah minta maaf, sudah saya maafin. Semoga kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah terus dalam kebaikan dan amal saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.